annahum mula. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Nah, setelahnya di sini huruf mim. Huruf mim sukun yang setelahnya huruf mim atau huruf mim sukun berjumpa nih dengan huruf mim. Perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga memahaminya, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa menunaikan ibadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 249. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 249 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, dengan pelan-pelan, supaya memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Kemudian juga harapan kami semoga dengan penjelasan yang pelan-pelan tersebut Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung paham tajwid, kemudian juga bisa langsung praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 249 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai bawah sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan ilmu tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf.
Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Sebelumnya sebelah kanan. Nah, kalau huruf setelahnya yang berposisi sebelah kiri. Pertama di sini qa dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Nah, ini loh, yang badannya ke atas ini. Nah, ini huruf alif nih, disambung dengan huruf qaf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa, begitu. Ini ada huruf alif. Sebelumnya di sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, ini baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini, karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya ini tanda baca fathah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif kalau dia memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sehingga qa kita baca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Qalal ladzi, ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai panjangnya mad, panjangnya gunnah, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Qalalladzi, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Tapi di sini huruf syamsiyahnya yakni huruf lam. Nah, karena di sini ada huruf lam bertasydid nih. Kalau diurai maka di sini sebenarnya itu ada 2 huruf lam. Jadi huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis. Nah, di sini ditulis dengan lam bertasydid seperti ini. Nah, huruf alifnya ini, huruf lam yang satunya itu nggak ditulis. Nah, langsung masuk ke huruf lam yang ini nih. Maka di sini huruf syamsiyahnya tetap huruf lam ini. Nah, kita lihat di samping itu. Huruf syamsiyah salah satunya adalah huruf lam. Nah, qalalladzi, begitu. Kemudian dzi dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun itu seperti ini nih. Nah, huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya sama saja itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya ada tanda sukunnya nih. Kita perhatikan huruf sebelum ya sukun itu, kita perhatikan dia memiliki tanda baca apa, begitu. Nah, kalau ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Baris 1 ke bawah ini namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, sehingganya dzi dibaca panjang. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh. Huruf ya sukun pasangannya tanda baca kasroh, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, kalau dia memiliki tanda baca kasroh maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya dzi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qalal ladzina yadhunnu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun
tanda tasydid itu seperti ini nih ya. Yang seperti angka 3 tapi terbalik ke atas, atau seperti huruf W. Nah, ini tanda tasydid. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Nah, jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, kita perhatikan kalau huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca fathah atau kasroh atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, apa hukumnya mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawahnya itu tidak perlu dijelaskan, karena itu kami buat supaya saudara itu tidak keliru, tidak sampai keliru nanti dalam menentukan hukum tajwid seperti itu. Ini kan huruf nun bertasydid nih, ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini. Nah, ini sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Nah, ada huruf nun bertasydid, nah, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Maka berarti nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, cara membacanya itu digunakan. Digunakan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ya zun, ya zun. Nah, di bagian zunnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ya zunnu. Nah, seperti itu. Nah, kita dengungkan atau kita gunnahkan. Kemudian nu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun ya. Kita perhatikan huruf sebelumnya tuh, kita perhatikan dia memiliki tanda baca apa begitu. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, nah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini karena dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya nu dibaca panjang. Nah, nu dibaca panjang. Ya zunnu, seperti itu. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun itu, huruf waw sukun pasangannya ini tanda baca dhammah atau harokat dhammah ini, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum waw sukun kalau dia memiliki tanda baca dhammah, huruf tersebut dibaca panjang. Nu dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, ya zunnuna annahum. Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun, nah, tanda tasydid itu seperti ini, sudah detail tadi kami jelaskan. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, kita gunnahkan. Jadi kita baca, kita panjangkan, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Annahum, nah, di bagian an-nya itu kita tahan, kita panjangkan. Annahum, nah, seperti itu. Annahum mula. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Nah, setelahnya di sini huruf mim. Huruf mim sukun yang setelahnya huruf mim, atau huruf mim sukun berjumpa nih dengan huruf mim. Kita lihat di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Fokus yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf mim sukun, setelahnya huruf mim, maka hukumnya idgham mimi. Nah, yang di kotak nomor 2 tuh idgham mimi. Huruf mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim hukumnya idgham mimi. Maka kita dengungkan. Jadi humnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Annahum mula hum, kita tahan, kita panjangkan. Hum mula, seperti itu. La dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan suatu huruf, di atas hurufnya ini ada tanda baca fathah berdiri, ya, berbentuk alif kecil seperti ini. Maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan dia mereng seperti ini. Nah, bentuknya mereng seperti ini.
Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah, ini menandakan, ini mengisyaratkan kalau huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga la kita baca panjang. Nah, ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus-rumus yang kami sampaikan 1 sampai 3 tadi, juga bisa ditulis dalam bentuk fathah berdiri di atas suatu huruf seperti ini. Nah, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Mulaqullah. Di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca? Nah, berarti ini huruf qaf ini. Tapi di sini yang kita perhatikan adalah tanda bacanya. Ingat ya, yang kita perhatikan tanda bacanya atau harokatnya. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka lafaz Allah ini dibaca tebal. Jadi lam jalalahnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Mulaqullah, qullah. Jangan dibaca kullahikam, jangan, tapi ditebalkan. Mulaqullah, nah, ditebalkan huruf lamnya ini. Nah, lafaz Allahnya itu kita tebalkan. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada 2 bentuk tanda baca dia, ada 2 bentuk harokat. Yang pertama, kalau ada lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, lafaz Allah juga dibaca tebal. Tapi kalau misalkan nanti ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Misalnya di sini lafaz Allah nih, misalnya di sini ada tanda baca fathah, nah, bentuknya tuh mereng seperti ini. Nah, misalnya di sini tanda baca fathah, maka lafaz Allah juga dibaca tebal. Nah, jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca dia. Nah, yang pertama yakni tanda baca dhammah, kemudian juga tanda baca fathah. Nah, mulaqullah. Di sini ada huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya di sini huruf lam lagi. Nah, kalau yang tadi itu ya, kita sebelumnya tadi sudah berjumpa dengan alif lam syamsiyah, tapi tadi huruf lamnya itu dia tidak ditulis, huruf lam yang satunya. Nah, kalau yang ini ditulis nih. Ini ada huruf alif, lam. Nah, setelahnya di sini huruf lam lagi. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam. Nah, letaknya dempetan seperti ini, jajar huruf alif, lam. Nah, kemudian kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini huruf alif, lam. Setelahnya di sini masih huruf lam. Nah, kita lihat huruf lam ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf lam merupakan salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam yang berjumpa dengan huruf lam, karena huruf lam yang memiliki tanda baca ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lam yang ini dibaca idgham. Huruf lam yang ini kan huruf lam yang ini nih, nggak ada tanda bacanya kan, nggak ada harokatnya. Karena cara membacanya itu dia langsung masuk, langsung melebur ke huruf lam yang memiliki tanda baca ini. Jadi dari ku langsung ke lam yang memiliki tanda baca ini. Mulaqullah, begitu. Huruf lam yang ininya karena dia tidak ada tanda bacanya, maka dia tidak dibaca, maka dia dibaca idgham, begitu. Langsung masuk ke sini cara membacanya tuh. Nah, makanya alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini alif lam syamsiyah, ini idgham syamsiyah, itu maksudnya sama saja. Mulaqullah. Nah, di sini ada tanda waqaf berbentuk lam alif. Ini namanya waqaf mamnu'. Jadi maknanya itu kita dilarang untuk berwaqaf, dilarang untuk berhenti. Jadi kalau menemukan tanda waqaf lam alif seperti ini, maka jangan berhenti kita. Nah, kita wasolkan, kita sambung, kita teruskan bacanya, begitu. Jangan berhenti. Nah, kemudian di sini kam ada huruf mim sukun, setelahnya huruf mim. Nah, tadi sudah kita bahas. Nah, pasti ini saudara sudah tahu hukum tajwidnya apa. Kita lihat di samping hukum mim sukun ada 3, fokus lagi yang di kotak nomor 2, idgham mimi. Nah, maka mim sukun, ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini. Yang setelahnya huruf mim atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nah, kita dengungkan bacanya, kita gunahkan. Jadi suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak.
Kam, nah, di bagian kamnya kita tahan, kita panjangkan. Kam min fi'atin. Nah, di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf fa atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf fa. Ini nun sukun, setelahnya huruf fa atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf fa. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya itu ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf itu fathatain namanya. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasratain namanya. Dan yang nomor 3 itu dhammatain. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Nah, kita perhatikan huruf setelahnya itu kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Nah, setelahnya huruf fa, maka huruf setelahnya ini yang harus kita ketahui. Nah, huruf fa ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan tajwidnya itu apa hukumnya. Kita lihat di samping. Huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah letaknya. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tapi di tengah-tengah, maka dikatakan awsat. Maka cara membacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan atau digunahkan. Akan tetapi karena dia awsat, maka kadar samar dan kadar dengungnya pun dia seimbang. Nah, kita baca miu-nya itu kita tahan, kita panjangkan karena dia digunahkan atau didengungkan. Miu fi'atin, seperti itu. Miu fi'atin qali. Kemudian di sini ada tanda baca tanwin. Nah, setelahnya huruf qaf. Nah, tadi kan sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa nun sukun, berjumpa tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa. Nah, terjadilah hukum tajwid begitu. Ini tanda baca tanwin. Nah, setelahnya di sini adalah huruf qaf. Nah, kita lihat huruf qaf itu dia masih huruf ikhfa hakiki, tapi dia termasuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Huruf ikhfa hakiki ab'ad itu ada 2 tuh, qaf dengan kaf, yang kami lingkari warna hijau itu. Nah, sehingganya ini cara membacanya itu dia disamarkan juga didengungkan. Nah, tapi sebelum itu kenapa kok dikatakan ab'ad begitu? Karena makharijul huruf nun dengan huruf qaf ini dia jauh. Nah, dia jauh. Mana huruf nunnya? Ini kan tanda baca tanwin. Kita baca fi'atin. Seharusnya kita baca fi'atin. Ada huruf nunnya tuh. Nah, fi'atin. Nah, ada huruf nunnya kan? Nah, itu makharijul huruf nun dengan huruf qaf ini dia letaknya tuh jauh. Nah, sehingga dikatakan ab'ad. Cara membaca itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi kadar samarnya, kadar ikhfanya itu dia rendah. Nah, lebih tinggi kadar dengungnya atau kadar gunahnya, sehingga lebih condong berbunyi eng. Kita baca fi'atin. Nah, tingnya itu kita tahan, kita panjangkan. Nah, kita gunakan fi'atin qali. Ya, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fi'atin qali, ya, seperti itu. Kemudian cara mendengungkannya itu ya dibaca dengan tebal. Jadi suaranya itu tebal karena huruf qaf ini dia termasuk huruf yang tebal, huruf isti'ala. Jadi kita baca fi'atin, jangan dibaca fi'atin. Kalau kita baca fi'atin tipis itu jadinya nanti ke huruf kaf jadinya. Sedangkan huruf qaf ini dia huruf tebal, huruf isti'ala. Jadi kita baca tebal juga. Fi'atin qali, ya, seperti itu. Kemudian li dibaca panjang. Nah, kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Tadi sudah detail kami jelaskan. Karena di sini ada huruf ya, ada tanda sukun, ya sukun, huruf ya sukun. Nah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih, baris 1 ke bawah, sehingganya li dibaca panjang. Nah, qali mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Qalilatin ghalabat. Nah, di sini tanda baca tanwin,
setelahnya adalah huruf gha, huruf ghain. Nah, tanda baca tanwin setelahnya huruf gha. Nah, kita lihat huruf gha ini huruf apa? Kita lihat di samping, huruf gha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf gha ini hukumnya izhar halqi. Karena dia izhar dibaca jelas, tak berdengung dia. Tanda baca tanwinnya kita baca jelas, qalilatin begitu, qalilatin, nah, jelas. Kemudian dia tidak didengungkan, tidak digunahkan. Jadi dibaca pendek saja. Qalilatin ghalabat begitu. Jangan dibaca qalilatin. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, pendek saja. Qalilatin ghalabat. Nah, di sini ada huruf ta, dia sukun. Nah, kita baca ghalabat, ghalabat. Nah, seperti itu. Jadi huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau dia sukun, cara membacanya itu seperti ini, ghalabat. Nah, seperti itu. Jadi ada nafas yang kita alirkan, tapi dia seperti memercik, ghalabat, ghalabat begitu. Nah, sama juga dengan huruf fa. Huruf fa ini juga salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Maka ketika kita mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir, fa fi fu, ghalabat fi atang, fa fi fu, fi atang, nah, fi atang. Jangan dibaca pa pi pu, pi atang, jangan, tapi harus ada nafas yang mengalir, fi atang, seperti itu. Nah, kalau huruf ta ini dia terasa aliran napasnya itu terasa seperti memercik, itu kalau dia sukun, ghalabat, nah, seperti itu. Tapi kalau dia tidak sukun, ya aliran napasnya itu dia tidak terasa. Tatitu, jangan dibaca tatitu, nah, jangan seperti itu. Tatitu, jangan. Kita baca tatitu, seperti itu. Tapi kalau dia sukun, nah baru dia terasa. Ghalabat, nah, harus ada nafas yang kita alirkan. Nah, tapi seperti memercik, ghalabat, begitu. Nah, beda kalau fa ini ya kita baca fa fi fu. Nah, ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fi atang kasi. Nah, di sini ada tanda baca tanwin lagi setelahnya huruf kaf. Nah, kita lihat huruf kaf masih huruf ikhfa hakiki, ikhfa hakiki ab'ad. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf kaf hukumnya masih ikhfa hakiki ab'ad. Nah, maka cara membacanya itu dia lebih condong berbunyi eng. Kalau ab'ad itu lebih condong berbunyi eng. Fi atang begitu. Karena dia kadar ikhfanya itu dia rendah, lebih tinggi kadar dengungnya. Fi atang. Nah, kalau ini kan huruf kaf. Nah, huruf kaf ini dia bukan termasuk huruf yang tebal, bukan. Sehingga kita baca tipis, fi atang. Nah, fi atang, nah begitu. Kalau qaf tadi karena dia huruf qaf itu huruf tebal, makanya kita tebalkan juga begitu. Kalau ini tipis saja. Fi atang kasi. Nah, kemudian si dibaca panjang. Nah, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Si dibaca panjang. Karena di sini ada huruf ya, ada tanda sukun ya. Nah, sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah atau baris satu ke bawah, sehingga si dibaca panjang. Nah, sudah detail tadi kami jelaskan. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Katsiratan biiznillah. Kemudian di sini huruf ra memiliki tanda baca fathah baris 1 ke atas, tanda baca fathah. Huruf ra yang di atasnya memiliki tanda baca fathah atau harokat fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Katsiratan rotam seperti itu. Kita tebalkan huruf ra-nya. Tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf ba. Nah, tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf ba. Kita lihat huruf ba ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf ba termasuk huruf iqlab. Maka tanwin berjumpa dengan huruf ba hukumnya iqlab. Maka cara membacanya itu kita rubah nih menjadi huruf mim nih. Nah, makanya di sini dikasih huruf mim seperti ini. Nah, kita baca katsiratan. Jangan dibaca rotan, jangan, tapi rotam. Kemudian kita dengungkan.
Kita tahan, kita panjangkan sejenak. Orotam, di bagian tamnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Katsiratan biidznillah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Quran berjumpa lafaz Allah, kemudian di sebelum lafaz Allah itu ada lafaz Allah, sebelumnya itu ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka lafaz Allah dibaca tipis. Jadi lam jalalahnya ini kita baca tipis. Nillah, seperti kita baca tipis. Jangan dibaca nillah, jangan, tapi dibaca nillah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Nah, tadi sudah detail kami jelaskan nih, telah di samping huruf lam termasuk huruf syamsiyah. Maka ini alif lam yang berjumpa nih dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, kemudian nillah. Nah, nillah ini dia menjadi mad arid li sukun, Nah, kenapa begitu? Namun sebelum itu perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tadi di atas sudah kami jelaskan, ini nama madnya adalah mad tabi'i. Akan tetapi di sini mad tabi'inya, ini mad tabi'i pada awalnya, tapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, sehingga namanya berubah dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran. Kalau di atas kita baca 2 harokat sampai ke bawah semuanya kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4 harokat sampai ke bawah semuanya kita baca 4 harokat. Harus konsisten dia begitu. Ini kita baca biidznillah begitu. Huruf yang kita sukunkan huruf H ini. Ini kita baca biidznillah, jangan dibaca biiznillahi. Kalau kita berhenti tepat di huruf H-nya kita sukunkan. Nah, beda ceritanya kalau kita tidak berhenti di huruf H. Biiznillahi wallah dibaca. Tapi kalau berhenti kita baca biiznillah. Jangan dibaca biiznillahi, jangan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan atau kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita tepat di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang, makanya hurufnya kita sukun atau kita matikan, sehingga dibaca biiznillah, seperti itu. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf, qaf dengan lam. Bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka alangkah utamanya kita berwakaf dulu, berhenti dulu, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Berwakaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Kemudian di sini wallah, di sini lafaz Allahnya kita baca tebal. Nah, tadi sudah detail kami jelaskan. Kalau membaca Al-Quran berjumpa lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris 1 ke atas tanda baca fathah adalah lafaz Allah. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lam jalalahnya dibaca tebal sehingga dibaca wallah begitu. Jangan dibaca walla, jangan, tapi dibaca wallah, ditebalkan. Di sini ada alif lam, nah, setelahnya huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, lihat di samping huruf lam termasuk huruf syamsiyah. Wallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Karena di atasnya nih memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil. Nah, ini menandakan lafaz Allah ini dibaca panjang. Wallah, seperti itu. Tapi di sini ada tambahan pengetahuan. Kalau nanti saudara membuka Al-Quran di HP, di internet, Al-Quran Madinah, atau biasa disebut Al-Quran Mushaf Madinah, atau misalkan saudara pergi ke luar negeri atau pergi ke tanah suci, membuka Al-Quran di sana, kemudian di atas lafaz Allah tidak ada tanda baca fathah berdiri seperti ini. Nah, tidak ada tanda yang mengisyaratkan lafaz Allah itu dibaca panjang, tidak ada. Akan tetapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya dalam penulisan Al-Quran Madinah itu di atas lafaz Allahnya itu dia tidak ada tanda panjangnya, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang, seperti itu. Tambahan pengetahuan. Wallahu ma'as. Nah, di sini ada alif lam. Alif lam berjumpa dengan huruf shad. Nah, kita lihat di samping huruf shad termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah, karena huruf shad ini huruf syamsiyah.
ma'as-sabirin. So dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4 karena di atasnya ada tanda baca fathah berdiri nih, sehingga so dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Birin, huruf ra memiliki tanda baca kasrah, nih baris satu ke bawah tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Maka huruf ra dibaca tipis, birin. Nah, huruf ra-nya kita tipiskan. Huruf ra ini di bawahnya memiliki tanda baca kasrah. Baris satu ke bawah nih tanda baca kasrah, huruf ra-nya dibaca tipis, birin, seperti itu. Dibaca tarakik. Kemudian rin ini mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan rumus mad tabi'i atau mad asli yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini ya. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang. Tadi sudah detail kami jelaskan. Mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan menjadi mad arid li sukun, panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Nah, ini kita baca sobirin, jangan dibaca birina tapi dibaca birin. Karena kalau kita berhenti berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, makanya hurufnya kita sukunkan atau kita matikan, sehingga dibaca wallahu ma'as-sabirin, seperti itu. Jangan dibaca birina, jangan, tapi dibaca birin. Baik, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran tajwid kita pada kali ini. Bagi saudara yang istiqomah dalam belajar terus menerus konsisten ya, pasti nanti akan bisa lancar membaca Al-Qur'annya, akan bisa paham juga dengan tajwidnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.